Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kita bertemu lagi dengan tema dari tekanan kepada kemenangan bagian yang kedua. Bacaan Alkitab dari 2 Samuel pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-39. Demikian firman Tuhan. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka sehingga mereka tidak bangkit lagi dan mereka rebah di bawah kakiku. Bapak, Ibu, dan Saudara, bayangkan seorang atlet tinju yang menghadapi lawan yang jauh lebih besar daripadanya. Pada ronde-ronde awal ia tertekan, wajahnya lebam terkena pukulan, tenaganya hampir habis, dan orang-orang mulai ragu apakah ia bisa bertahan atau tidak. Namun ia tidak menyerah. Dengan strategi dan kekuatan yang terlatih, akhirnya pada ronde terakhir, ia melayangkan pukulan telak hingga lawannya roboh dan tidak bisa bangkit lagi. Sorak kemenangan pun terdengar di sekitarnya. Kemenangan tidak datang tanpa tekanan. Justru melalui tekanan, kekuatan, ketekunan, dan pengharapan kita diuji. Demikianlah pengalaman Daud dari tekanan, dikejar, hampir binasa, sampai akhirnya ia bisa menyaksikan kemenangan penuh yang dari Tuhan. Ayat ini adalah kelanjutan dari nyanyian syukur Daud dan masih lanjutan dari ayat yang ke-38 yang pernah kita bahas sebelumnya, dan kini ia melihat hasilnya. Jikalau di ayat yang sebelumnya Daud mengatakan ia menghajar musuhnya, dan pada saat ini ia bisa melihat musuh benar-benar tidak dapat bangkit lagi. Ia menekankan kemenangan yang total dan sempurna yang Tuhan berikan kepadanya. Di sini Daud mengatakan, aku membinasakan mereka dan meremukkan mereka sehingga mereka tidak bangkit lagi. Hal ini menandakan kemenangan yang tuntas. Bayangkan Daud sendiri yang menyelesaikan sendiri. Dia tidak mungkin mampu menyelesaikannya kalau bukan karena Tuhan yang mengizinkannya. Bagaimana mungkin ia bisa mengalahkan begitu banyak pasukan? Maka tentu saja kemenangan ini diberikan oleh Tuhan kepada Daud. Dan kemenangan yang Tuhan berikan bukan kemenangan yang sementara, melainkan tuntas sampai Daud sendiri menyaksikan bahwa perjuangannya melawan musuh sudah selesai. Kemudian ia mengatakan, mereka rebah di bawah kakiku. Pada masa itu, jika seorang menang di dalam sebuah pertempuran, musuh akan rebah dan sujud di kakinya. Hal ini menunjukkan bahwa sang musuh telah mengakui kemenangan lawannya dan sang musuh menghinakan dirinya. Artinya, sujud di kaki bukan saja menggambarkan kekalahan bagi musuh, tetapi juga merupakan penghinaan besar bagi musuh tersebut. Dan ini menandakan ketidakberdayaan musuh tersebut. Bapak, Ibu, dan Saudara, dari hal ini kita dapat simpulkan bahwa yang pertama, kemenangan sejati datang dari Tuhan. Artinya ketika Tuhan bertindak, musuh tidak dapat bangkit kembali untuk menyerang kita. Yang kedua, Tuhan memberi kemenangan penuh, bukan setengah-setengah. Bukan hanya keluar dari tekanan yang satu, kemudian masuk kepada tekanan yang lainnya, tetapi juga benar-benar tekanan itu diangkat dan kita diangkat menjadi pemenang. Yang ketiga, ketika Tuhan yang memimpin kemenangan kita, kita dituntun dari penderitaan menuju kemuliaan. Artinya, jika Tuhan masih memimpin kita, tekanan dan penderitaan bukanlah hal yang menakutkan. Daud yang dulu selalu lari karena kejaran Saul, kini ia dapat bernyanyi sebagai raja yang dimenangkan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, di dalam hidup kita ini, musuh kita bisa berupa dosa, rasa takut, rasa tidak berdaya, atau pergumulan hidup. Kadang musuh itu menekan kita begitu kuat, membuat kita hampir menyerah.
Tetapi di dalam Tuhan, kita mendapat janji kemenangan yang penuh. Bukan sekadar bertahan hidup, melainkan benar-benar menang dan bebas. Jangan pernah menyerah di bawah tekanan. Sebab di dalam Kristus ada janji bahwa musuh itu tidak akan bisa bangkit lagi. Sekali lagi, kemenangan Daud adalah bayangan dari kemenangan Kristus. Di kayu salib, Yesus tidak hanya terluka oleh dosa kita, tetapi Ia benar-benar meremukkan kuasa dosa dan maut. Sehingga dosa tidak lagi berkuasa atas kita. Kita tidak lagi terikat olehnya. Dosa telah diremukkan dan dituntaskan oleh Kristus, sehingga kita pun dapat menundukkannya dengan kuasa yang Kristus berikan kepada kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 54, Paulus berkata, "Maut telah ditelan dalam kemenangan." Ini berarti kemenangan Kristus itu bukan setengah, tetapi total. Maka ketika kita ada di dalam Kristus, kita dapat berkata, "Dari tekanan aku dibawa pada kemenangan, dan musuh-musuhku tidak bisa bangkit lagi." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, jikalau saat ini kita dalam keadaan yang begitu tertekan, saya ingin mengajak kita sekalian untuk menaruh tangan di dada, kita sama-sama katakan, dari hati kita yang paling dalam, kita katakan, "Dari tekanan, aku dibawa kepada kemenangan, dan musuh-musuhku tidak bisa bangkit lagi." Mari kita bersatu di dalam doa, tangan tetap di dada, dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kehidupan kami mungkin tidak mudah untuk kami jalani, karena dosa telah melingkupi kehidupan manusia sejak awal manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Tetapi kami tahu ya Bapa, kekuatan yang daripada mula itu yang menguatkan kami. Apapun yang menjadi tekanan hidup kami saat ini, apapun yang membuat kami tertekan saat ini, kami tahu semuanya itu telah diselesaikan oleh Yesus Kristus di kayu salib. Dan itulah yang mengempukan kami untuk terus berjalan maju, terus menghadapi segala sesuatunya dengan keyakinan bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami, bahkan Engkau berjalan sebelum kami berjalan. Terima kasih Bapa di surga, inilah kami, biarlah firman-Mu ini menguatkan hati dan pikiran kami, pribadi lepas pribadi, dan selalu membuat kami lebih kuat hari demi hari, sehingga kami senantiasa mengandalkan Tuhan dan senantiasa menyadari bahwa Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.